kita ada di dalam rumah Tuhan pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita gunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian, dengan syukur kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang hadir di tempat ini, supaya Tuhan yang akan memimpin ibadah ini. Puji Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu. Amin, haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara, lagu ini udah di-share ya di grup. Mari yang bisa nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan bangkit berdiri. Masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
beribadah kepadamu. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini Tuhan. Segala hal yang mengganggu jalannya ibadah ini kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun ada sedikit trouble, tapi Engkau kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bersaudara. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan tidak menghalangi kalaupun keyboard tidak ada, tapi kita ya tidak ada masalah. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Bangkit sukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri tempat Kau ganti budayanya dengan rasa damai bagi dunia.
Tuhan. Tuhan pasti senang melihat puji-pujian kita. Saudara, sedikit kesaksian dari saya. Saya minta maaf minggu kemarin kami tidak bisa hadir di tempat ini karena ada basar, saudara. Karena saya lebih mengutamakan basar kami. Ini kesempatan kami untuk mempromosikan apa yang saya jual. Ya, saya ikutan di Mekarwangi, saudara. Saya udah lama dari tahun-tahun kemarin. Saya dengar sebelum pandemi juga saya dengar kalau di Mekarwangi itu kalau basar katanya ramai, cuman mahal sewanya. Jadi saya maju mundur. Next enggak ya, mau ikutan enggak ya? Tapi saya terus bergumul. Gitu saya dengar info ini, saya berdoa, Tuhan, kalau boleh, saya pengen dong ikutan di Mekarwangi. Biasanya kalau saya ikutan basar yang murah-murah lah. Tapi kali ini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau dong, Tuhan tolong adakan dananya. Soalnya bukan sedikit ya. Tapi Tuhan jawab, kami ikutan. Tuhan berkuasa, saudara. Di situ tenannya ada 60 tenan, ya. Dan setiap stand itu harganya beda-beda. Stand yang besar 6 juta, 5 juta. Yang paling murah 1,5 juta. Saya bilang, Tuhan, saya kayaknya kuatnya cuma 1,5 juta. Ya udahlah, saya coba-coba ngelamar majuin proposal. Oke, Bu, oke. Tapi Ibu pernah ikutan di sini nggak? Jujur Pak, saya nggak pernah. Kalau di tempat lain saya sering, tapi tempat ini saya nggak pernah. Oke, ya udah. Akhirnya udah masuk. Begitu saya masuk, saudara, wah tenannya bagus-bagus gitu, bootnya bagus-bagus, saudara. Terus jualannya seperti di Sudirman Sek, banyak kan B2, macam-macam, tapi olahannya macam-macam. Ya saya minder sekali. Aduh Tuhan, makanannya saya jual makanan tradisional, bisa enggak ya maksudnya pasaran itu melihat tenan apalagi saya cuma pakai meja, pakai talas kecil. Ya udah, saya ngomong, Tuhan, kalau Tuhan sudah adakan semuanya, dari mulai biaya, mulai dari semuanya, kemantapan hati kita, Tuhan akan tahu. Hari pertama memang orang-orang, kok ada makanan kampung kali, makanan kampung di sini. Saya sempat makanan tradisional yang lain, makanan kekinian semua, tapi Tuhan tolong. Hari pertama memang nggak begitu, ya ada pemasukan ada. Itu selama 3 hari, saudara. Hari kedua, puji Tuhan, itu Tuhan nggak tahu kirim dari mana orang-orang. Padahal tempat saya nyimpil, hampir di pinggir, paling ujung. Tuhan kirim dari mana orang-orang? Oh ini. Sehingga hari kedua laris sekali, saudara. Puji Tuhan. Hari ketiga saya juga berdoa, Tuhan kalau dulu Tuhan bisa mengirimkan ikan-ikan masuk ke jala Petrus, Tuhan juga bisa mengirimkan orang-orang, celikan mata mereka supaya melihat dagangan yang kami pajang ini. Hari ketiga juga puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Kekhawatiran saya. Bukan ngomong sombongnya. Saya itu khawatir sebenarnya. Begitu keluar dari rumah saya khawatir, Tuhan, ini banyak tenan sekali, makanannya bagus-bagus, mahal-mahal. Apa bisa saya menjual kayak gini? Tapi saya berdoa, saya punya Allah yang dahsyat. Saya imani itu Tuhan. Sehingga 3 hari berturut-turut Tuhan tolong memberkati dagangan kami, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua karena kemurahan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan saya, saudara. Apa artinya dagangan yang saya jual? Cuman makanan tradisional, nggak ada yang mengalir. Tapi Tuhan bikin sedemikian rupa. Orang-orang melihat, oh ini ada makanan jadul, ayo pada beli semua. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Saya sudah alami, Tuhan juga akan menolong saudara semuanya. Oke? Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia, dan kita akan menjalankan program masing-masing. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia,
mendengar puji-pujian kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, ada sebuah pujian yang mengatakan Yesus pegang tangan dalam segala hal. Kita perlu Yesus, apapun masalahnya ada Yesus, kita pegang tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus pegang tanganmu. Haleluya. Karena anugerah, haleluya, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, impiannya jalanku, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Dari awal saudara, haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, impiannya. Angkat tangan saudara, Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selam. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku. Di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang tangan, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Yesus, panggil nama Yesus. Amin. Haleluya, Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Haleluya, luar kasih-Mu, pegang, tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan.
di tempat ini, saudara. Rasakan kehadirannya, ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami pegang erat tangan-Mu Tuhan. Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Tunggu. Yesus pegang erat tanganku. Ku tanaman hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Pegang, tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Ibu Norma akan pimpin untuk doa firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, sungguh ini adalah pengakuan kami dari hati kami paling dalam. Bapa, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak mampu hidup satu detik pun di luar kasih-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Betapa besar kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami hingga detik ini Bapa. Kalau kami masih boleh ibadah hingga detik ini, kami boleh menyembah memuji Kau di depan ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus Engkau yang beracara, Engkau menjamah setiap hati kami Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sungguh boleh tertanam di dalam hati kami, dan sungguh boleh kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, berkati urapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui lidah mulut bibir hamba-Mu sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus dapat memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ada seperti doa firman Tuhan tadi, semua karena anugerah Tuhan. Masih bisa bangun pagi hari, masih bisa bernapas, itu karena anugerah Tuhan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi, menghormati pembacaan firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-31. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Sanggar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel.
Puji Tuhan, silakan duduk. Boleh tampilin gambarnya? Oh, gambar tadi Mr. Bean. Saudara tahu ya siapa yang Mr. Bean? Saya baca di biografinya, saudara, orang gagap yang jadi terkenal. Itu headline dari berita koran di Amerika, di Inggris, di Eropa. Orang gagap yang paling lucu. Ketika dia muncul, saudara, hanya 26 menit, tapi sudah bikin geger semua orang di satu tempat opera yang ada, saudara. 26 menit, saudara. Stand up komedi aja cuma 15 menit, bahkan lebih kurang juga. Bikin orang berusaha, bikin orang ketawa. Ini 26 menit, saudara, semua orang ketawa. Ribuan orang. Ya. Tapi kalau mau dilihat, siapa ini Mr. Bean? Ya. Anak waktu dia lahir, saudara, kecil, gak bisa apa, gagap, sering dibully, sering dihina, diejek sama teman-temannya dari sekolah. Ya. Ketika dia juga sudah sampai di kuliah, saudara, diejek, dihina, dibully, saudara. Tapi dia berhasil meraih sarjana yang luar biasa. Ketika dia mempersiapkan untuk maju, saudara, untuk memperkenalkan dirinya, produser, sutradara, semuanya melihat dia, saudara. Ya. Aduh, nggak laku ini mah, nggak akan bakal laku. Ya. Butuh puluhan tahun, bahkan puluhan tahun lamanya dia masuk kantor-kantor produser, sutradara untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Nanti di umur hampir 40 tahun, saudara, dia baru diterima. Dan dia memproduksi filmnya, ceritanya dia sendiri. Seorang yang tidak dikenal tapi bisa membuat geger satu dunia. Saya percaya, saudara, kalau saudara, ya, kalau film ini diputar, pasti saudara, ya, ketawa. Saya ingat almarhum Jojon, saudara, pelawak Indonesia. Belum dia ngomong, orang lewat, dia lewat aja sudah bikin ketawa, saudara, lucu. Gak dikenal, gak diakui. Sampai dia berkata begini, Mr. Bean, seringkali dunia menolak kita, bahkan diri kita pun menolak kita, karena ketidakmampuan kita, karena kehidupan kita, karena kita lihat siapa diri kita. Sehingga yang seharusnya bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa, akhirnya karena kita lihat diri kita sendiri, kita akhirnya rendah diri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah ciptaan Tuhan. Betul, saudara lahir dari Bapak Ibu saudara. Tapi ketika saudara terima Yesus, dibaptis, lahir baru, saudara adalah ciptaan yang luar biasa itu. Ciptaan Tuhan bukan ciptaan rongsokan. Ciptaan Tuhan adalah produk unggul, produk yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan ciptakan tidak pernah gagal. Contohnya, saudara, ketika Tuhan bawa memberikan orang bikin periuk, ya, dari tanah liat, ketika dia rusak, dia bentuk lagi, dia buat lagi, sehingga baik dari pemandangan. Tuhan pun juga demikian, menciptakan saudara dan saya, membentuk menjadi pribadi yang luar biasa, bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Hari Sabtu kemarin, saudara, saya olahraga. Ada satu bapak, saudara, dia jalan begini. Ayo main. Nggak ada yang mau main, saudara.
nggak ada yang temenin. Ayo main. Mulai dari Pak Budi tahu lah, dari grup B, grup C, nggak ada yang mau main sama dia. Dia datang ke grup A, ayo main, pegang record saudara. Grup A cuma lihat sebentar, ini cuekin saudara, ini ngobrol terus. Salahnya saya, berdosanya saya saudara, saya juga ikut diam saudara. Saya nggak ikut, ayo main. Biasanya saudara kalau ada yang begitu, saya ayo main sama saya. Jangan udah mau pegang record bagaimana, jalan aja sudah begitu saudara. Berdosanya saya nggak ikut main saudara. Saya nggak ajak dia main. Akhirnya dia main sama siapa saudara? Sama anak-anak pemain, anak-anak kecil saudara. Anak-anak sekolah minggu. Main saudara. Belum selesai saudara, dia pulang. Berdosanya saya saudara. Seringkali manusia berdemikian, melihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini siapa nih? Siapa? Kadang-kala kita lihat di jendela, ya dia lagi. Bilang mami, papi nggak ada. Yang ketawa pasti bilang pernah nalan. Bilang nggak ada. Saudara, kita belajar dari kehidupan seorang hakim pada zaman itu, yaitu Samgar. Samgar nggak terkenal. Samgar ini bukan siapa-siapa. Ya, saudara lihat ayatnya cuma satu, saudara. Kalau saudara lihat kisah hakim-hakim yang lain itu panjang, diceritakan siapa dia, anak dari siapa, apa dia lakukan. Ini enggak, saudara, cuma satu ayat. Dah ada ayat lain yang mendukung saudara. Ada Hakim-Hakim pasal 5 nanti ayat 6. Ya. Tapi di sini kita lihat Hakim-Hakim 3 pasal ayat 31, cuma satu ayat saudara. Ya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Cuma itu saudara. Enggak dikasih tahu saudara dia punya keluarga, punya siapa, enggak. Ya. Tidak dianggap, tidak dipandang dengan mata. Ya, tapi saya mau katakan, orang seperti ini yang tidak dianggap justru dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Sekali lagi saya mau katakan, saudara adalah ciptaan Tuhan, bukan barang rongsokan. Tuhan tidak ciptakan barang rongsokan, tapi Tuhan ciptakan pribadi yang luar biasa, punya keahlian, kemampuan, keunikan tersendiri, punya talenta yang luar biasa. Mungkin dilecehkan, tidak dilihat oleh orang, tapi Tuhan lihat, tahu siapa pribadi saudara. Saudara, saya dapati begini. Yang pertama, kenapa Tuhan pakai Samgar? Kalau dilihat, saudara baca ya, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Pekerjaannya sudah tahu, dia adalah apa? Super grade. Bukan. Pekerjaannya apa saudara? Peternak, penjaga hewan. Ya, ini kerjaannya saudara. Dengan tongkat yang dia punya, dia bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Tidak diberitahu apa dia sendiri, apa sama siapa saudara. Tapi di sini dikatakan ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Dari hal ini saya bisa dapati, kita bisa dapati bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja bagi kemuliaannya. Tuhan bisa pakai saudara, Tuhan bisa pakai saudara, siapapun saudara, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kesaksian pemandu pujian tadi, ya. Aduh, gak pede dengan dagangannya sendiri, gak pede. Mohon maaf saya kata begitu, gak pede. Aduh, ya lihat sebelah
aduh kekinian, aduh Korea, aduh, udah aduh saudara. Ya, mau jalan juga, aduh, nggak pede. Seringkali kita nggak pede dengan diri kita sendiri. Udah dandan, udah lihat kaca, ya, aduh, udah belum ya? Gimana lagi? Saudara, Tuhan bisa pakai saudara bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asalkan saudara mau dipakai oleh Tuhan. Saya dapati begini saudara, Sanggar bukan siapa-siapa, namun Tuhan bangkitkan Sanggar untuk menjadi hakim, membawa bangsa Israel meraih kemenangan yang luar biasa. Walaupun periode hidupnya, saya mau katakan periode hidupnya cuma sebentar. Pakai kehidupan kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Gembala kasih tahu di pemuda remaja kita, saudara, puji Tuhan, pengurus sekarang sudah perhatian. Ya. Dulu mah yang datang nggak datang nggak ditanyain, cuekin aja. Sekarang saudara, pemuda remaja kita, ini udah datang belum? Kenapa dia nggak datang? Ada apa? Sakit kah? Ada keperluan kah? Tanyain saudara. Mulai ditanyain, mulai ada respon bertanya. Ini pengurus. Mulai ada perhatian yang dikhususkan bagi anak-anak pemuda remaja dari pengurus. Kehidupan kita, saya nggak tahu saudara. Waktu lalu saudara, hari Minggu kemarin cerita, ada satu bapak main olahraga bulu tangkis. Habis dia smash saudara, langsung saudara, dia langsung mendarat terkapar. Mati sudah tiba-tiba. Wah ini jantung, orang sudah pikir wah ini kalau ini udah jantung. Tak tahu saudara, kehidupan kita ini cuma sebentar. Mari pakai kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari percaya diri dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, bahwa kita punya kemampuan, kualitas, keunikan yang berbeda dari yang lain. Sini ada Pak Yohanes, saya bilang yaitu jago ngomong, sales mah jago ngomong, cerita, ngidul-ngidul sana kemari, mau bilang kalau mau ditanyain pakai nggak produk ini jual, cek aja di rumahnya. Seringkali saudara begitu. Saya mau katakan semua saudara, saya lihat perhatikan, ya, ketika saya baca ini, jemaat di tempat ini punya kualitas, keunikan sendiri-sendiri, ya, punya hal yang luar biasa. Ya. Ada Pak Arifin di sini saudara. Di sana, kalau di sini sudah sekitar sini, dikenal semua orang. Orang tahu semua saudara. Udah jalan, apa semua saudara. Ya, kadang dibilang Pak Haji, kadang pakai kopiah begitu kemana-mana, naik sepeda saudara. Ya, punya kemampuan, kapasitas yang luar biasa. Ya. Pernah diajak saudara ke sorean naik sepeda. Saya belum tentu bisa, walaupun umurnya lebih tua dari saya dan Pak Arifin. Lebih tua, saya masih muda. Mau ke sana, nggak kuat mungkin, tapi bisa saudara. Setiap kita punya keahlian yang Tuhan beri. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi kemuliaannya. Pertanyaannya, maukah saudara dipakai Tuhan untuk kemuliaannya? Jangan saudara anggap tadi sekali, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Semua pasti bisa. Itu kata pemandu pujian. Dan saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang lemah, yang tidak berdaya, justru dipakai Tuhan untuk dipakai menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, dari hal ini saya dapati saudara, 1:600 orang bicara keberanian menghadapi tantangan. 1:600, karena ini dia bunuh, dia menewaskan orang Filistin 600 orang. Keberanian saudara
menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Apakah saudara berani? Apakah sudah takut? Jangan seperti warga negara Jepang. Kebanyakan stres, akhirnya apa? Bunuh diri. Hanya juga orang-orang ngambil uang di online. Ketika sudah ambil enak, beli ini sini, ketika disuruh bayar bingung. Bingung saudara. Akhirnya apa? Diteror lah, dikejar lah, nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Bunuh diri. 1:600. Berbicara keberanian menghadapi tantangan. Tantangan kita ke depan tidak tahu seperti apa. Besok anak-anak kita, cucu kita akan menghadapi ulangan, ujian. Kita berdoa buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka bisa mampu menghadapi ujian, agar mereka bisa dilihat kemampuan mereka selama belajar selama ini di sekolah, apakah mereka bisa berhasil mengikuti ujian. Pengiringan saudara dengan Tuhan. Saudara sudah dengar firman Tuhan, saudara sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ketika ada tantangan, ada ujian, di situ sudah diuji. Di situ saudara akan dilihat kualitas saudara, kehidupan saudara menghadapi setiap tantangan. Saya percaya setiap tantangan ada, tapi ada jalan keluar yang disediakan bagi Tuhan. Amin. Mari tetap hadapi setiap tantangan percobaan di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti ada kemenangan. Pemandu pujian tadi sudah saksikan, sudah sampaikan. Dan saya mau katakan, mulai minggu depan ada kesaksian. 1 orang, tapi bukan 2 orang. Di setiap minggu sudah ada kesaksian. Saudara, saya ingin dengar kesaksian saudara. Sanggar lawan 600 orang dengan tongkat penghalau lembu. Yang ketiga, dengan tongkat penghalau lembu. Bicara apa yang engkau punya, bicara apa yang ada padamu. Pakai itu, gunakan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Arti sanggar adalah pedang. Kehidupannya sudah membawa pedang sendiri, tapi dia tetap menandakan apa yang Tuhan percayakan pada dirinya. Saudara, Tuhan taruh talenta, Tuhan taruh kemampuan, Tuhan taruh keunikan. Sekali lagi saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu untuk pekerjaan usaha saudara. Tadi saya katakan, Pak Yohanes tuh pintar bicara, sales, saudara. Saudara, saya nggak bisa apa-apa. Saya kebanyakan kalau ketemu orang saya diam. Nanti ketika orang tanya baru saya ngomong. Ada orang mesti punya kemampuan yang ada dalam kehidupannya dimunculkan. Saya lupa siapa yang pakai kata-katanya Ibu Lulu ya. Sehat selalu ya. Begitu kata-katanya. Dia jualan saudara, ketemu orang berani ngomong. Kenapa bisa? Semua kita punya keunikan, punya keberanian. Mari pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah taruh segala sesuatunya kepada diri saudara. Tuhan sudah taruh kemampuan kepada saudara. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu dalam usaha saudara, pekerjaan saudara. Sanggar dengan apa yang dia punya, yang Tuhan taruh kepada dia, yang ada di tangannya, dia pakai untuk mengalahkan orang Kristen sebanyak 16 orang. Ada yang mustahil saudara. Berikut saudara, maksimalkan potensi saudara. Saya selalu berdoa begini saudara, Tuhan tambahkan kapasitas, luaskan kapasitas
kemampuan jemaat dalam bekerja, dalam berusaha, agar mereka lebih lagi luar biasa, agar mereka lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Saya bukan sombongin siapa-siapa, karena saya tahu jemaat, tahu di depan saudara. Ya. Kualitas saudara membuktikan potensi saudara di hadapan siapapun, terlebih di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari pakai kehidupan saudara untuk layani Tuhan. Ya. Di sekolah minggu, di ibadah umum, saudara, kita perlu pelayan-pelayan Tuhan. Potensi-potensi itu ada dalam kehidupan saudara. Ya. Ada saudara. Dulu Ibu Lili Amelia yang pimpin pujian setiap Jumat Gloria. Tapi kan gak mungkin Ibu Lili Amelia terus pimpin pujian. Ya. Dulu Ibu Lili Amelia dulu ditulis saudara, cucunya yang tulis, kadang anaknya saudara fotokopi di sekolah, di kantornya, dia pegang lagu-lagu ditulis. Setelah kemudian udah gak pakai lagi fotokopi, sudah hafal lagu. Dari yang tidak bisa menjadi luar biasa. Ada potensi dalam kehidupan saudara, bangkitkan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk pekerjaan usaha saudara. Maksimalkan potensi saudara. Ya. Saudara gak bisa apa-apa, percaya Tuhan sudah taruh hal yang luar biasa dalam diri saudara. Saya dapati begini saudara, potensi diri kita begitu besar. Jangan dipandang kecil hanya karena kita terlihat lecek, kumal, ya, dalam kutip belum diasah. Tetaplah berusaha dan teruslah mengasah kecerdikan dalam melakukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita juga ikut bekerja di dalam bersama Tuhan. Ya. 3 hal ini saya mau sampaikan. Samgar, orang biasa, nggak dikenal, ya. Periode hidupnya cuma sedikit, cuma 1 ayat, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Kalau saudara nanti baca di pasal yang kelima ayat yang ke-6, bagaimana kejadian yang terjadi, kondisi yang terjadi pada saat itu. Mendingan kita baca saja saudara. Saya sebentar minggir, keluar sebentar. Pasal yang kelima, Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6. Dalam zaman Samgar bin Anat, ya, dalam zaman Yahya Khalifah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ya, ini saudara. Orang-orang yang berjualan, orang-orang yang berdagang, nggak ada yang berlalu lalang. Karena ketakutan, orang berlalu lalang sembunyi, belok sana kemari saudara. Ini dalam keadaan kondisi pada zaman Asgar, ya. Samgar ini saudara. Kondisinya seperti ini. Tapi Tuhan bangkitkan Samgar untuk memberikan kebebasan, keluasan yang luar biasa. Saudara, Tuhan bisa pakai saudara menjadi hal yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Jangan anggap diri saudara, aduh saya siapa? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak miliki apa-apa. Jangan saudara. Saudara harus pede, percaya diri. Saudara percaya diri, percaya bahwa saudara ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semua pasti jadi, semua pasti terlaksana dengan pertolongan dari Tuhan. Asalkan apa saudara? Kita mau serahkan kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Sanggar nggak ada bisa apa-apa, tapi sanggar dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Sanggar cuma punya tongkat yang ada di tangannya. Potensinya, kemampuannya cuma ada itu saudara. Tapi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya, dia pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Pakai keahlian saudara, pakai kemampuan saudara,
menjadi kesaksian bagi saudara, menjadi kesaksian bagi Tuhan, menjadi daya jual saudara bagi kemuliaan Tuhan, bagi usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan bagi kehidupan saudara. Ya. Ketika saudara punya nilai tambah, orang akan melihat kehidupan saudara. Ya. Mari Bapak Ibu, seperti Samgar, kehidupan kita hanya sebentar, gak ada artinya, cuma sebentar. Tapi dia pakai kehidupannya untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara pun bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaan, agar saudara tunjukkan kehidupan saudara, siapa saudara sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian yang ketika saya tidak mampu, tidak berdaya saudara, saya nyanyi lagu ini. Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Ya. Kalau bukan karena Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Ya. Siapa kita ini saudara? Boleh dikenal banyak orang, boleh disanjung, boleh disayang oleh banyak orang. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Depannya apa ya? Ada yang tahu? Kasih setiamu yang kurasakan. Mari saudara siapkan, kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah dipikirkan, itu yang Kau sediakan. Sekali lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa yang ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Saudara, mari kita tutup mata jasmani kita.
Orang mungkin menganggap engkau tidak ada. Mungkin engkau disingkirkan, diabaikan, bahkan oleh keluargamu sendiri, bahkan oleh saudaramu sendiri, bahkan oleh siapapun. Sekali lagi saya mau katakan, engkau adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak ciptakan barang rongsokan. Tuhan ciptakan orang-orang yang unggul, orang-orang yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bangkitkan potensi yang ada dalam dirimu. Bangkitkan keahlian yang ada pada dirimu untuk Tuhan, untuk usaha pekerjaanmu, untuk keluargamu. Bangkitkan potensi yang ada. Jangan berdiam diri. Mari bangkit. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Benar, engkau sudah berdoa, tapi harus ada tindakan. Harus bergerak, harus berusaha. Bangkitkan potensi yang ada padamu. Tuhan sudah beri keahlian, Tuhan sudah beri kemampuan kepadamu. Tuhan sudah beri sesuatu yang berbeda dari orang lain. Mari percaya diri. Tuhan sudah berkati engkau. Tuhan sudah tolong engkau. Mari pakai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam dirimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Buktikan kepada orang lain bahwa saya bisa, saya mampu. Percaya kepada dirimu sendiri. Percaya dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyi refnya saja. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tuhan, bangkitkan Sangga, seorang yang tidak dikenal, seorang yang tidak dilihat, periode hidupnya hanya sebentar, tapi Tuhan pakai Sanggar untuk boleh memberikan kemenangan, untuk memberikan ketentraman bagi bangsa Israel, supaya tidak ada ketakutan lagi dalam kehidupan bangsa Israel. Mari Tuhan, bangkitkan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Engkau mengenal setiap jemaat Tuhan yang ada. Bangkitkan potensi-potensi yang ada dalam kehidupan jemaat, keahlian, kemampuan mereka, agar mereka boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah mereka, agar mereka bisa berdiri dengan kedua belah kaki mereka, menunjukkan diri mereka, menunjukkan potensi, kemampuan, keahlian yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan mereka, sehingga orang boleh melihat mereka, sehingga orang boleh memandang mereka dengan apa yang mereka boleh buktikan dalam diri mereka. Tuhan, berikan mereka kemampuan yang lebih-lebih lagi Tuhan, yang lebih luar biasa, agar mereka bisa dipakai menjadi alat Tuhan, agar mereka bisa memberkati keluarga mereka dengan pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Beri mereka hikmat, agar dengan hikmat dari Tuhan
dengan kemampuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan jemaat, mereka boleh lakukan dengan pertolongan, dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri mereka bahwa bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah membawa kami, mengajak kami untuk membuktikan diri kami kepada orang lain, terlebih lagi kepada Tuhan yang sudah menciptakan kami ciptaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami sudah dengar. Berkati juga setiap persembahan yang akan dibawa oleh jemaat Tuhan yang ada. Kami sudah berdoa, berterima kasih buat berkat firman Tuhan, dan terimalah setiap persembahan yang kami bawa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan kita yang kedua. Ada satu sobatku yang sedih. Ada sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Hari Jumat tetap ada Jumat Gloria. Kita berdoa supaya cuaca tidak hujan, ya. Pada ibadah Jumat Gloria jam 7 malam di tempat ini. Hari Minggu seperti biasa kita akan beribadah kembali di tempat ini. Saudara, minta maaf, ya, keyboardnya ini ya sudah uzur, saudara, ya. Sudah uzur. 19 tahun atau 20 tahun yang lalu diberi, ada yang kasih saudara, itu juga sudah bekas, ya. Jadi mungkin sudah waktunya, ya, sudah umur saudara, ya. Dari sekolah minggu juga kemarin begitu, nyala mati, ya saja. Jadi sudah umur, sudah. Jaga kesehatan saudara. Cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang. Berapa waktu lalu ada yang kirimin foto saudara di TKI 5, plafonnya roboh, apa semua dan jatuh, anginnya tidak baik, yang hujannya yang begitu menakutkan. Jaga diri saudara dalam perjalanan. Kalau hujannya deras, anginnya kencang, lebih baik minggir, ya, supaya tidak terjadi kecelakaan atau apapun. Jaga diri saudara, kesehatan saudara, ya, dengan baik, ya. Itu saja pesan kami, supaya saudara baik-baik saja sepanjang minggu ini dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tamatkan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Sekali kita akan berdoa buat anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan menghadapi ujian hari Senin besok, saudara. Ya. Memang ada yang sudah duluan, ada yang baru minggu ini. Ya. Yesus, peganglah tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa, jangan
tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami. Kami semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Yang melayani mendapat upah tersendiri yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang duduk dalam bangku pendidikan. Tuhan tolong agar mereka besok akan menghadapi ulangan, ujian. Mampukan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka agar mereka bisa percaya diri bahwa mereka bisa. Mereka sudah belajar, mereka sudah didoakan, mereka sudah dimampukan oleh Tuhan dan orang tua, agar percaya mereka bisa mengikuti ujian dan bisa menjawab soal-soal dengan pertolongan daripada Tuhan. Tolong Tuhan agar anak-anak kami mendapat nilai-nilai yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Kami mau buktikan bahwa bersama Tuhan anak-anak kami akan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan akan tolong berkati dengan kepintaran, kepandaian, kemampuan, daya ingat, daya berpikir Tuhan, berbahasa, berhitung dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan mampukan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka, agar mereka berhasil dengan nilai-nilai yang luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka. Dan kedua Tuhan tolong, kalau ada anak-anak kami, cucu-cucu kami yang belum bayar uang sekolah, Tuhan tolong berkati kami sebagai orang tua, agar kami bisa bayar SPP anak-anak kami. Berkati kami pekerjaan usaha kami, berkati Tuhan. Tuhan tolong adakan yang anak-anak cucu kami butuhkan, perlukan dalam pendidikan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan semuanya. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami bisa belajar dengan tidak terganggu karena belum bayar SPP Tuhan. Tapi sekarang kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan usaha jemaat Tuhan, kemampuan, talenta, keahlian yang Tuhan taruh pada kami semua. Berkati Tuhan, Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, potensi ada pada kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami yang membutuhkan dana, Tuhan adakan, Tuhan tolong. Percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan adakan semuanya. Dan berkati kami usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kehidupan jemaat Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan jamin perjalanan kehidupan kami yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Tuhan bersama dengan kehidupan kami semua. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, tempat di mana kami boleh tinggal, kami boleh berada. Tokoh-tokoh agama, pemerintah yang ada, Tuhan berkati yang ada sekitar kami. Khususnya juga di tempat ini, tetangga yang ada, tokoh-tokoh agama, pemerintah yang ada, boleh mendukung, boleh support, boleh bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai saudara dan saya, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Yesus memberkati semua.